Apa kabar? Nama saya Riko. Sebentar lagi akan ada perayaan Imlek Nasional. Akan seru karena ketua umumnya tadi ngobrol sama saya dan dia menjanjikan banyak hal yang ya perayaan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nanti kita akan ngobrolin. Tapi kita akan ngobrol lebih dalam dari sekadar lampion, barongsai, warna merah, cap gomeh dan lain-lain. Kita akan ngobrol bersama 3 Cindo yang 3 hitungannya karena saya bukan Cina anyway, tapi ya I love being disebut Cindo juga. Mereka adalah orang-orang yang sukses di 3 spektrum yang berbeda. Yang pertama teman saya Scholastica Sylvia. Apa kabar, Cip? Thank you, ya fine, just fine. Besok udah Imlek nggak terasa ya, karena kayak cepet banget Imlek tuh kayak abis Natal, abis itu New Year, Imlek terus udah mulai puasa. Wah, habis itu nyepi. Dandor banget Habis ya. itu nyepi. Habis itu nyepi. Nyepi habis lebaran. Gak nafas Lebaran gitu. dulu baru nyepi. Nyepi dulu baru lebaran. Nyepi dulu ya? Oh, Gue baiklah. berdebat dengan wakil menteri komunikatif Airin Umar. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kalian lupa satu. Apa? Apa tadi lebaran, Imlek, Nyepi. Nyepi. habis itu Piala Dunia. Wow! Coach Justin. Wes, itu pemersatu tuh. Hari nanti namanya Coach Justin. Kalau untuk gue Imlek tahun baru oke lah, itu numpang lewat. Piala Dunia jauh lebih penting. Beda ya spektrumnya ya. Gue Imlek ya numpang makan aja. Tapi lu kan lamaan di luar kan? 20 tahun gue di Belanda. Nggak ngerayain atau gimana? Gini, gue itu lahir tahun 67 sampai 79 gue ngerayain di Surabaya. 79 pindah ke Belanda nggak ngerayain sampai sekarang. Jadi 46 tahun. Tapi pas 12 tahun itu yang ngerayainnya gimana sih ngerayainnya kalau Cindo di Gue Surabaya? lupa. Lah, Yang jelas gue cuma terima angpau. Nggak Itu kangen. gue inget. Lu gak kangen merayakan Imlek rame-rame, Enggak. sekeluarga, ngasih angpau ke anak-anak kecil. ini udah married nggak mau kasih angpau makanya. Modus ini. Tiap tahun selama di Indonesia karyawan gue atau apa minta angpau. Hey, come on, gue nggak pernah ngerayain. Tapi lu kasih nggak? Nggak juga. Tunggu. Aduh. Nggak ngerayain karena Nggak ngerti ya kenapa. ya nggak mau aja atau apa? Karena untuk gue, karena di Belanda yang ngerayain adalah Chinese mainland atau Cina dari Hong Kong. Dan gue nggak merasa diri gue sama kayak mereka. Cindo itu punya komunitas sendiri, Ya. karakter sendiri, culture sendiri. Kalau bicara culture, gue masih ingat satu contoh, Denzel Washington. Yep. Siapa nggak kenal dia, oke? Pada suatu saat dia bikin film, produsernya African American. Ditanya sama wartawan kulit putih, kok kamu nggak ambil produser yang kulit putih? Mereka hebat. Denzel jawab, oh iya, banyak sekali produser kulit putih yang hebat. Steven Spielberg, apa dia, you name it lah. Tapi kenapa gue ambil produser African American juga? It's about culture. Kalau kita bikin film tentang African American, Iya. they know the culture. Yep. Produser kulit putih nggak tahu. Yep. Nah, untuk gue Cindo itu punya culture sendiri yang lu tidak bisa samakan. Gue pernah ke Beijing, gue pernah ke Shanghai, gue merasa turis di situ. Di Indonesia lu merasa seperti apa? Gue merasa orang Indonesia, Ya. tapi beda. Tidak seperti pribumi. Nah, Airin kan bukan Iren kan? Iya, terima kasih. Kalau Airin juga lama di luar. Mungkin sama kayak Koci, lamaan di luar daripada di Indonesia. Seberapa Cina loh? I am Cindo gitu loh. Aku lahir di Medan, and to be frank, I did not speak fluently bahasa sampai pindah ke Jakarta itu di tahun 97. Dan cuma setahun kan di sini karena kan 98 itu kerusuhan terus aku ditendang lagi keluar sama bokap gitu loh. Cuman kalau ditanyakan apakah Cindo Medan sama Cindo Indonesia sama Cindo yang di luar, nggak usah jauh-jauh deh, Singapura sama Malaysia aja itu beda. The food that we eat aja itu agak ada perbedaannya. The culture and things that we do aja ada perbedaannya. Apalagi dengan Chinese yang di mainland. Mainland sama Hong Kong aja beda kok gitu loh. Untuk perayaannya, di dalam mainlandnya sendiri aja beda-beda. Jadi for me, yang I need to highlight, pull and underline is, aku Indonesia, aku Cindo. Dan meskipun banyak yang nggak menganggap begitu, I am Cindo inside out gitu kan.
banyak banget deh yang perbedaannya. Dan Kayak lu bener buka kata pintu, lu Koko, diajak ngobrol bahasa Inggris atau emang. Atau bahasa Chinese. Bahasa tapi- Inggris biasanya. Tapi Cindo di Indonesia pun beda. Chinese dari Medan, dari Sama Singkawang, Surabaya beda. dari Cina Surabaya. Benteng. Iya, beda. Nggak bisa disamakan. Betul. We are That's why. uniquely us ya. Ini salah satu kenapa gue nggak ngerayain Imlek, bokap gue itu backgroundnya lebih Belanda. Ngomong bahasa Belanda, oma gue, tante gue. Nyokap gue ngomongnya Cantonese. Dari pihak nyokap masih ngerayain. Tapi bokap enggak. Jadi padahal untuk orang luar, terutama untuk orang Indonesia asli melihat dia are Chinese, sama, pukul rata. Padahal enggak. Jadi perbedaan itu banyak. tapi lu bisa bahasa Cina? Enggak. Gue bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, enggak bisa bahasa Cina. Lu bisa bahasa Cina? Iya, Bisa. Dan orang bilang lu kenapa? Gue nggak mau belajar bahasa Cina juga. Bentar, bukan karena gue anti atau enggak. Untuk gue, karena gue besar dari usia 12 sampai 32 tahun di Eropa, gue itu sulit untuk bahasa Asia belajarnya. Untuk gue dengar bahasa Korea, Jepang tuh gue pusing kepala gue itu. Serius. Gue kalau nonton di Netflix, film Korea bagus banget kualitasnya. Tapi kalau gue denger bahasanya Thailand, Filipina atau apa, kepala gue pusing. Harus pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lu minta gue belajar bahasa Prancis, bahasa jauh Ya, lebih gampang. lidahnya kan memang udah Iya, kebentuk. jauh lebih gampang. Jadi bukan karena gue sebagai Chinese harus pengen belajar bahasa Chinese, enggak. Kalau dibilang, oh kan buat bisnis salah. Gue sering bisnis impor barang dari China. Bisa bahasa Inggris semua kok. Ya. Tapi apa stereotype Cindo yang sering diucapkan di Indonesia atau di luar yang menurut Irene atau Koci atau Skolas itu salah, itu nggak benar. Contoh, Cindo itu pelit, Cindo itu eksklusif, bergaulnya sama itu aja. Kenapa lu ketawa? Cuma Cina seluruh dunia begitu. Kalau buat aku gini, misconception bahwa Cindo itu semuanya tajir. Iya, Itu betul. salah banget. Betul. Itu salah banget. Jadi menurut aku that is something that is off gitu loh. Karena Cindo ini sebenarnya mirip lah ya. Kita Cindo itu kan salah satu race toh. Ada race lain juga kan. Ada race Java, ada race Batak. Ini di dalam within each of our own races itu pasti ada perbedaan-perbedaannya. Balik lagi ke manusianya kan. Tapi yang misconception yang selalu saya lihat adalah, oh kan you Cindo, you definitely have money. Dude, that times Ya, I really have no money for the next meal gitu loh kan. Iya, I agree. Itu kan gue juga nggak malu-malu. Culture-nya jadi agak keras ya. Iya. Di dalam keluarga-keluarga Chinese gitu kayak lu harus punya uang untuk bertahan hidup gitu. That's why. Jadi kayak Nah ini udah mulai curhat nih, silakan. Ayo. Oh, di roll. Udah mulai curhat ya. This is a good point ya, karena itulah kenapa gue di YouTube gue punya berapa program yang member gue selalu bilang, there was a time di mana gue bisnis gue hancur, Yap. gue utang gue 4M yang harus gue lunasin dalam 6 tahun 7 tahun gue lunasin. Gue mau menunjukkan bahwa kita itu juga bisa mengalami hal yang susah gitu. Kenapa stigma itu ada menurut Irene atau Koci? You tell me. Gue nggak ngerti juga. Karena itu asumsi kan, based on assumptions gitu loh kan. Banyaklah orang yang merasa kalau Cindo mungkin ketemunya 1-2 orang dan memang kebetulan diberkahi dengan kekayaan yang berlimpah gitu kan. Langsung distereotip ke semuanya. Nah itu kan something that we have to change ya. Kayak orang-orang misalnya ketemu sama orang Batak gitu kan. Oh orang Batak ngomongnya gede suaranya. Enggak semua orang Batak begitu. Iya. Enggak guys gitu loh. Iya benar. Iya kan? Banyak Nggak juga semua orang kok. Batak jadi lawyer, banyak juga jadi kenek bis. Bener. Dan banyak kok orang Batak yang soft spoken juga. Nggak semua orang Cina dagang. Iya, nggak semua orang jadi dagang. Cindo punya Iya. toko gitu. Nggak semua Cina punya Iya. toko. Betul. By the way, Cina di Indonesia diadres sebagai Tionghoa sesuai dengan Perpres. Oh iya kan Kepres. kan bukan Cina tapi Tiongkok itu kepresnya. Tionghoa. Kalau negaranya ya. Kalau Tiongkok itu adalah negara, karena kok adalah negara. Oke. Dan kalau misalkan dibilang, menurut lu perlu nggak diganti? Kayak lu Tionghoa, lu Cina, itu matters nggak sih? Look, for me itu cuma sebuah labels. Yang penting adalah balik lagi ke hati kita, manusia kita masing-masing. Udah that's it gitu loh, jangan memisahkan, kita itu harus jadi Iya satu. betul. Dan
gue sebenarnya nggak begitu masalah. Kita juga jangan baperan gitu loh. Yes. Jangan dikit-dikit tersinggung lah, apalah gitu, ngerti nggak? Iya, iya. I mean kan tergantung lawan bicaranya siapa. Tapi Gak ada yang berani sama lu, coach. ya nggak juga. Tapi kalau lawan bicaranya pun bisa ngomong halus, niatnya jahat kan bisa juga. Betul. Jadi kalau cuman istilah mau Cina, oke lah, jangan terlalu cepat tersinggung kita. For me, aku believe satu hal adalah kita bisa melumerkan segala sesuatu dengan cinta yang tulus. Iya, betul. Yang penting kita benar-benar tulus orangnya dan apa adanya dan we speak of the facts ya dan nggak mau jahatin orang. Ya ini kan kalau kita mau negative thinking atau orang yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja berpikiran atau berniat buruk ya, itu kan kayak orang clapping hands ya. Kalau misalnya orang teriak gitu loh, kita nyautin ya teriakan volumenya akan lebih besar, kayak orang clapping. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nyaut-nyaut terus kita diamin senyumin aja lama-lama juga capek kan. Ya menggonggong aja. Bener, habis itu kan akan melting, habis melting ya udah ayo membaur. Tapi kalau argumennya ada orang-orang yang sensitif karena kejadian tahun 98 Ya. dan lain-lain itu gimana? Gini, as a Chinese minority, trauma itu pasti ada. Ya. Oke? That's one of the reason kenapa keluarga gue pindah ke Belanda. Karena kita pengusaha di Surabaya dipersulit. Ini yang gue dengar cerita-cerita dari orang tua gue. But ini kan semua udah berubah. Yes. Zaman berubah dan nasib Cindo di kita pun jauh lebih berubah. Kalau lu lihat influencer yang ada di YouTube, banyak Chinese-nya loh. Tabur ya. Chinese everywhere. Banyak kan. Dan penontonnya itu jutaan. Emang yang nonton Chinese dong? Kan enggak. Kan enggak. Iya kan? Artinya Cindo itu sudah bisa diterima. Nah, kenapa gue nanya kayak gitu? Karena konteksnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan rasisme itu masih kadang dibawa-bawa sampai sekarang. Let's say ketika demo terjadi, ada satu atau dua celotehan tes. Lu sekarang fokus ke segelintir. Yes. Ya. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Yep. Even salah satu kenapa gue enak tinggal di Eropa, apalagi di Amerika, Iya tuh. tiap hari bahas soal race. Yes. Bukan gue nggak tersinggung karena yang bahas minoritas, terutama yang refugee, imigran dan lain-lain. Gue nggak termasuk dalam kategori itu. Tapi gue enak. Apakah nggak ada hal yang lain yang bisa dibahas? Yang lebih bermutu. Iya, di Amerika lebih parah lagi. Dan kalau gue bandingkan di sini dibanding berapa puluh tahun yang lalu terhadap Cina, jauh lebih toleran. Lu sempat di Amerika kan ya? Lama. Aku nggak lama di Amerika, cuman emang sering ke sana. Nah di sana itu because I obviously nggak kelihatan white kan. Jadi di sana ya. obviously kan. Jadi pernah tuh jalan di San Francisco dan Union Square kan. Itu mau dihajar gitu sama orang broad daylight kan. Karena dianggap immigrants. Nah, Tapi untungnya ada SF kan paling banyak Chinese-nya di situ. Bener, makanya yang SF community the Chinese guys, mereka juga yang udah lama di sana, sekarang itu juga dianggap immigrants meskipun lahir di sana, Pak. So it's that bad gitu loh. Sekarang ini Ya ya. sekarang karena Sih ya On whatever that's happening lah ya. Itu sekarang lagi separah itu. Kalau misalnya balik lagi ke Indonesia ya, konteks Indonesia buat aku pas waktu 17+8 itu we'll just straight to it lah ya. Itu banyak malahan yang ke depan yang mengatakan kalau Cindo itu adalah Indonesians adalah orang Indonesia sendiri gitu loh. Ini artinya apa sih? Berarti kan sudah lebih banyak lagi membauran itu kepersatuan bangsa itu ada. Dan yang ditampilkan atau stigma-stigma mengenai perpecahan antara Cindo lah, non-Cindo lah, I think ini fabricated. Kalau for me, ini fabricated. Kenapa? Kalau kita ke daerah-daerah, ke Manado deh contohnya ya. Manado itu pas waktu bulan Ramadan, yang banyak bervolunteer di masjid untuk menjadi tukang parkirnya adalah Kristiani. Dan pada saat Christmas, itu yang volunteer untuk menjadi parkiran di gereja-gereja, itu adalah teman-teman dari Muslim gitu loh. Dan ini ya kita semua suka makan kan Pak kan. Jadi pas waktu lebaran ya pasti makan ketupat. Ya, who will refuse that gitu loh. You Cindo atau enggak Cindo makan ya makan. Bener kan? Pas Imlek ya makan gitu loh. So it's the feast and festivities yang mengeratkan bangsa. Jadi janganlah menggunakan race dan teman-teman yang ya jangan juga mau ditarik gitu loh keseret untuk isu tersebut. Karena balik lagi kalau misalnya kita mengenal cerita dari seseorang, cerita hidup, if we know someone's life story, we can never hate anyone. Never. Tak kenal maka tak sayang. Makanya yuk kita membaur supaya bisa ngobrol, bisa lebih tahu tentang ya antar race ini karena
you guys pasti ada temen lah ya, temen yang Cindo lah, temen yang Batak, temen yang Java. Terlepas dari your stigma-stigma yang ada sebelum ketemu dengan satu orang yang beras tersebut, you still have your stigma. Kita itu manusia kan, jangan munafik gitu loh. Tapi setelah kita ketemu jadi temen, lo temenin juga kan? Betul. Dan gue setuju sih sama Koci dan Irene bahwa nggak ngaruh sih. Maksudnya itu small thing. I mean, kalau lu melakukan sesuatu, apalagi di dunia gue, kan nyaris nggak ada Chinese ya. Iya. Iya lu. Gue 5 tahun pelatih timnas futsal, 2,5 tahun dirtek, dan 14 tahun komentator bola di TV, baru 6 tahun di YouTube. Praktis the only one. Atau yang di sepak bola ya. Jadi bukan Iya juga sih. bukan minoritas lagi ya lo. Enggak lu the only one. The only one. Langka banget. The only one. Tapi gue nggak pernah merasa diri gue minoritas. Karena if you do things dari dalam hati, mereka nggak ngelihat lu sebagai orang Tapi kenapa ras di lu. dunia Koci nggak banyak Cindo? Jawabannya very simple. Nggak, jawabannya very simple karena di dunia sepak bola masa depannya nggak cerah. Ini dulu lah Pak, sekarang kan gajinya udah mendingan. Oh dia dari pemerintah nih, Dari dulu lah. Sekarang gaji pemain bola udah lumayan bagus. No, bukan hanya di Indonesia, di seluruh Nggak, dunia kan. lumayan Iya. bagus tapi nggak jadi kayak oke, anak Nggak, gua gini. main bola. Kalau seandainya Chinese yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri, artinya dia punya modal, punya duit dong. Dia nggak mau anaknya jadi pemain bola. Kecuali yang minta klub besar di Eropa, baru didukung. Karena memang di sini belum ada dan gue paham. Kalau gue kan gue nggak peduli di keluarga bokap nyokap gue. I tell you one thing, pada suatu hari tante gue dengan keluarganya ke Belanda, nyokap gue masih di Belanda kan, ketemu. Mendadak keponakan gue aja nggak tahu kalau gue itu omnya. Kok bisa ya? Gimana? Nggak tahu. Karena memang apa ya, nggak nyangka bahwa ada Chinese di sepak bola. Keluarganya sendiri loh ini. Keluarga sih nggak tahu. Mereka gimana ininya? Kaget dikasih tahu bahwa gue itu omnya kan mereka bahas gue lah. Anak yang di Belanda terus anaknya keponakan, anaknya sepupu gue. Kaget. Mereka nggak tahu kalau gue itu omnya yang berkecimpung di dunia sepak bola. Karena memang nggak ada Chinese yang di sepak bola. Tapi kalau Entah memang sebagai POV apapun. ibu-ibu Cindo gitu ya, kayak masa depan anak gitu. Lu Tiger Mom nggak sih? Bisnis. Lu kan punya anak, lu Tiger Mom nggak sih? Tiger Mom tuh apa ya? Mari kita lihat, tampaknya guilty atau Nggak, enggak. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu Tiger Mom itu apa. Tapi lu gimana Irene? Kayak sekarang ada di pemerintahan. Apa yang keluarga pikirkan? Gini lah, Chinese ngelanjutin. di pemerintahan. Biasanya Chinese kan di bisnis atau apa. Contoh Iya. di pemerintah dari dulu selalu ada. Tapi kan 1-2 doang. Bener. Dia tuh wamen loh. Wamen Chinese gua pikir nggak, dulu ada Bu Mari Elka sih. Tapi, Ini masih ada kok, ada Stella, ada Vero, ada aku. tapi apa yang keluarga bilang? Lu yakin? Gini, ini sama dengan yang sepak bola. Kalau yang namanya keluarga Cindo, I'm sure you feel it as well kan. Keluarga Cindo selalu pasti ada mindset kalau anaknya itu harus menjadi pebisnis. Ya, Jadi bankers, Dokter. jadi dokter. Ya, betul. Yang udah pasti secure Betul. ke masa depannya gitu loh. Mau jadi apapun juga itu nggak bisa. Termasuk government juga nggak kepikiran sama sekali karena that's not something, karena kan pasti survival instingnya ada ya. Survival instingnya harus ada apa? Harus ada cuannya, ya toh. Maka kita dikotakin, kamu harus ini. Ya cuman kita doang yang jadi rebel kan. Ya toh. It's come back to us gitu loh. Tapi mindsetnya seperti sama dengan India. India kalau cewek harus jadi dokter, kalau cowok harus jadi engineer. Itu terkotaknya lebih parah lagi. Cindo masih ada seleksi. Sinetron nggak bisa Pak kalau di India. Mereka pasti ditentang sama keluarganya. Unless sudah sukses, sama dengan kalau sepak bola, kalau liga yang udah sukses iya. Kenapa? Karena pertama itu soal duit, kedua adalah soal prestige. Gitu loh. Ya. Prestige bahwa anak gue itu bisnis loh. Mau bisnisnya kecil anak gue bisnis gitu. Iya. Tapi kan lu udah Organisasi. bisnis segala macam. Gue udah, kalau gue nggak tahu anomali emang. Nah ketika Been lu there, masuk ke done pemerintahan, that, birokrasi, gue pernah ada di birokrasi, jadi gue tahu kayak oh wow, lu nggak bisa yang ketika lu jadi businesswoman lu jangan kayak jedar. Nah itu keluarga dan lu nya gimana? Keluarga sih, jadi Kalau konteksnya ke sebelum- Cindo.
Kalau konteksnya enggak sih, kalau Cindo sih bakal susah. Keluargaku udah lumayan pasrah sih kan. Karena I'm quite rebel gitu loh. Kebayang nggak sih pas dan nyokap gue itu tiger mom kan, dan ya hi Tiger mom Mom tuh yang dad strict parent VOC, gitu loh. VOC parent. yang super strict gitu loh. Ah. Like imagine gue SD itu gue nggak pernah keluar hangout sama temen-temen. And funny enough I was okay with it. Jadi gue nggak pernah nonton bareng temen. Gue itu pokoknya kerjanya belajar aja. That's tiger mom. That's tiger Yang super strict My gitu. Kan. mom. Oh, Tiger Mom sempat ada bukunya kan? Oke Iya, kan. iya, Oke, iya, jadi apa-apa yang lu alami waktu lu kecil? Intinya itu harus belajar and prepare for success. Which whatever success I don't know. Even movies yang gue nonton itu difabricate in one way or another. Jadi nontonnya tuh film-film Hong Kong gitu kan, yang soal bisnis, soal saham, soal itu. Gue ngerti itu dari kecil gitu loh. Propagandanya sedari dini ya. Segitu. Wow. And it was helpful to me. I'm thankful for that. Ya cuman ya itu hidupnya gue kan. Jadi nonton bareng temen gaul itu, I hang out with my dad's friends for God's sake. Tapi lu dihukum gak sih? Tiger Mom identik dengan reward and punishment. Ya, rewardnya apalah, punishmentnya apa? Untungnya I was quite nerdy. Cuman nyokap pasti ngasih target yang lu harus dapat bukan nilai 90, nilai 100. Betul. Jadi it's not 90, it's 100 gitu toh. Nah, dan at the same time ada dualisme juga. Lu nggak boleh ke mana-mana, harus deket sama orang tua kan. I'm a rebel. Kan? Pertanyaan gue sekarang, how do you treat your kids? Oh, I don't have kids. I have a dog. And I No spoiled worries, it. I don't have kids juga. Nah, lu gimana, Coach? Ada nggak nilai-nilai Chinese yang dia definitely udah clear tuh, Tiger Mom? Lu waktu sampai 12 waktu tahun kecil nggak? enggak. Gue justru sama nyokap gue dilepas. Dia di Belanda, enak. Iya. Enggak, maksudnya kan 12 tahun. Waktu gue di Surabaya juga very protected. Gue nggak boleh naik sepeda, nggak boleh naik Bener becak kan? ke sekolah. Sama. Harus diantar supir, Iya. dijemput supir. Kalau supir telat, gue nggak sabaran, gue naik becak pulang. Wah panik satu rumah. Diomelin, bener. Emang you think Very we really want to be protected picked up? We don't want to be picked up. We want to go out and play in the rain gitu Ya, loh. betul. Jawaban kalian berhubungan dengan pertanyaan gue berikutnya tentang stigma Cindo yang diidentikan dengan eksklusivitas. You hang out with your community kayak gitu-gitu. Gimana? Ya, Dulu tapi mungkin still. iya, sekarang enggak. Iya, sekarang enggak. Temen gue itu mayoritas Muslim. Dan mayoritas 80% I think ada. Temen gue yang Chinese itu dikit. Bukan karena gue nggak milih, emang nggak ketemu di dunia sepak bola. Di dunia sepak bola emang nggak ketemu. Tapi yang suka bola Chinese kan banyak. Banyak. Iya. Banyak. Lebih suka Jangan ya, bulan Ramadan ya. lebih suka tapi itu kan gue kan nggak kalau orang Itu tanya Chinese gua- yang di sana. Bagus nih Wamen menetalisir kalau orang that's why gue nggak pernah kasih skor kan orang coach Iya, iya, skornya iya. berapa enggak Bener nih. ini sepak bola gue bukan paranormal Betul. gue pandit bola Bener. karena gue tahu mereka minta skor untuk gituan kan Nah, lu Yes. diambil kok shotnya ketika Nah, betul. ini proper gitu loh. Jadi mengajarkan sesuatu yang benar. Apalagi setelah Imlek di bulan Ramadan. Do your job. No, I'm doing my job by listening to you guys. Oke, jadi sekarang udah situasinya berubah dan lain-lain. Beda banget. Kalau Koci nggak ada yang berani lah sama lu untuk mendiskriminasi, gue yakin. Tapi lu ngalamin nggak diskriminasi di Indonesia? Kayak tadi ada teman kita Olivia yang Cindo juga, dia cerita, gue bikin KTP dimintain ini terus anak unu gitu. Ada sih, cuman I never take it to the heart ya. Karena kan emang tak kenal maka tak sayang ya didiskriminasi so what gitu. Karena it's a state of mind menurut aku. Karena kan discrimination kalau kita mau ngomongin ya, bisa didiskriminate sebagai Cindo. Bisa didiskriminate sebagai as a female kan, a Ya, female leader. betul. Buat aku, if you have that in your mind, then half the battle is lost. Ya. Then you sort of like, oh itu benar, itu valid. So I never even put that into the picture at all. Ya, I am a human, I am Irene, and that's it gitu loh. Itu aja sesimpel itu. Do I celebrate things? I celebrate everything. Cuman my family celebrate yang sangat kentalnya itu adalah Imlek. Tapi I also celebrate Christmas with my friends karena it's fun kan. I also celebrate Lebaran karena I stay in Dubai for a long time. Jadi itu celebrate Lebaran, iya. Why? Because I love food. Di Timur Tengah aja mereka celebrate
Christmas. Iya. Christmas, yes. Iya, iya. Mereka juga celebrate Imlek. Jadi pas Imlek sama pas yang kue bulan itu ya. Mooncake. Mooncake itu. Pas zaman itu kan di Dubai susah banget nyari mooncake toh. Jadi kita minta stewardess temennya kita yang kerja di salah satu flight di sana itu bawa balik kan. Pesan habis itu kita berkumpul bareng-bareng makan mooncake itu. Baik dari orang yang Arab, orang mana itu juga kita makan bareng. Cuman kita pastikan tuh yang halal. So we celebrate everything kan. Dan I think that's what humanity should be ya. Yep. Ngomongin Dan soal Imlek perayaan, ini budaya juga sih sebenarnya. Kayak banyak banget budaya tradisi-tradisi Imlek yang mirip banget sama Lebaran sebenarnya. Mirip Nilai- banget. dan nilai Imlek itu dan bukan religius agama, Ya, not religion non-religion related, related. kan lebih culture related. Ya. That's why walaupun gue tidak merayakan Imlek, Tetap makan kan? gue tetap nggak, I mean I appreciate lah. Ya. I appreciate karena ini part of our identity Yes. Yes. sebagai Cindo. Yes. Lu harus ada Imlek. Whatever agama lu lah. Iya. Chinese yang Muslim kan Banyak. Banyak. Yang Buddha, yang apa kan? Banyak. Gue kebetulan Kristen kan. At least dari berbagai agama, lu ngerayain Imlek. Yes. Because you're Cindo. Yes. Dan tadi gue baca ada sebuah artikel yang nge-capture gitu perayaan Imlek. Dia Muslim, ibu-ibu pakai jilbab. Iya, saya ngerayain Imlek, tapi doanya ya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya. So it's not Nggak masalah. religion thing. Cuman gini, Imlek memang ada yang dirayakan oleh Konghucu. agama Konghucu. I'm Buddhist. Kalau Buddhist kita, I also don't know we rayakan as keagamaan atau not, but my family ngerayakan Imlek yang cukup kental gitu loh, as a budaya. Dan all of us ya we gather together regardless of our religion. Itu wajib. Dan kalau Yes. kita ngomongin feeling mengenai Imlek ya, sebenarnya sama dengan Lebaran. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak itu akan muncul. Kapan? 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 Titik-titik kapan? Terus pressure untuk yang aduh pas balik gue pasti gitu. Tapi perasaan kangen gue pengen makan itu, gue pengen ketemu. Betul. Atau makanan-makanan Ada. yang cuma ada setahun sekali tuh yang Betul. masak tuh popo kalau kita Yes. bilang, oma kita yang mereka cuma masak itu 1 tahun sekali pas Imlek gitu. Yes, Ibu Ketua Umum. Ah, iya. Jadi akan ada perayaan Imlek nasional seperti apa tahun ini? Jadi di Jakarta sendiri kita sudah mulai, jadi teman-teman udah melihat nih lampion-lampion sudah mulai tuh kan di 93 atau 97 gedung-gedung yang udah confirm. Kemudian di Bundaran HI pas waktu ini ditayangkan sudah pasti sudah mulai ada Chaisenia. Jadi buat teman-teman yang pengen lucknya gede itu akan aja langsung ke Chaisenia yang ada di Bundaran HI. Ada Meihua juga. Selain di Jakarta. Bentar. Apa aja? Apa ya itu? Mau nih gue juga agak cawe nih. Bantu gua. So I'm doing my job. Jangan ngangguk-ngangguk iya aja lu pada dia wamen. Tadi dulu. Chaisenie itu adalah God of Prosperity. Dewa Dewa keberuntungan. Keberuntungan. Ke- Spesifik ke uang tapi ya finansial gitu. of prosperity, kesejahteraan. Kesejahteraan. Jadi sorry God yang kayak adalah Sorry, God. Chaisenie. Ya, sorry Chaisenie, tapi itu gitu loh, God of Oke, Prosperity. itu ada di HI. Ada di sekitar Bundaran HI, nanti ada balonnya gede Oke. antaranya. Kemudian juga ada Meihua. Meihua itu kayak sakura versi Chinese New Year yang warna Oh iya, yang pink pink. itu. Bunga Ya. apa namanya? Bunga. Bunga yang Oke. Bunga yang warna pink. Gue tanya dulu Mehwa itu lagu. Ya itu juga nama-nama orang. Waktu gue masih kecil loh. Jangan mulai nyanyi kita ya. Oke. Gua tunggu sih dia nyanyi tapi dia nggak nyanyi. Enggak. Terus juga ada lampu-lampu, lampion-lampion pasti ada. Jadi udah mulai dari sekarang all the way nanti sampai tanggal 3 Maret kan Cap Gomeh di 3 Maret. Gitu. Jadi rangkaian acara di malls-malls dan di banyak tempat di Jakarta sudah ada termasuk Taman Mini dan kawan-kawan. Selain di Jakarta, nanti puncak acaranya itu bakal di Lapangan Banteng di tanggal 28. Namun udah akan ada bazar yang unik nih, Imlek di bulan Ramadan. Harmoni banget kan. Imlek di bulan Ramadan. Jadi kita Nggak, akan bentar, pertanyaan gue adalah Imlek itu cuma sehari ya? 15 Kenapa jadi panjang? hari. Kan lu yang karena kasih jawaban jawabannya gua. sampai Cap Gomeh. Sampai Cap Gomeh. Iya, Imlek makanya itu makan dari lontongnya tanggal- nanti di Cap Gomeh. Tanggal 17. 17 tuh Imlek tuh tanggal merah tuh. Tanggal Itu merah. awalnya. Itu hari Awal. pertama. Hari pertama. Hari pertama. Gue selalu mikir Imlek itu cuma sehari. 15 hari. Dan di keluarga gue itu ngerayain setiap harinya beda-beda. Pantesan kalau di Singapura pas Imlek, wah supirnya taksi kekurang, ini Nggak tutup, sepi, ini sepi tutup. semua. Oh 15 hari. 15 hari. Nah ini Ya. Indo Wah kan. kacau lu. Parah. Sesat ya dia.
15 hari, jadi ada beda-beda. Hari ketiga tuh jangan, misalnya pantangannya hari ketiga tuh jangan visit ke rumah temen yang belum lu visitin di hari pertama, hari kedua. Kalau nggak bisa musuhan. Contoh ya mitos gitu loh. Serius gue Aku nggak secina itu sih. Iya kan nyokap gue brainwash gitu ya. Jadi Tiger Mom juga film aja ditentuin. Gue baru tahu ini. Seriously gue baru tahu ini. Jadi ada banyak, nanti di hari-hari tertentu kita ada prayers to ancestors, kemudian tergantung, Cindo itu kan ada sub race juga ya. Oh, Jadi tergantung on your sub race, I'm Hokkien, itu di hari keberapa itu ada yang namanya doa ke Tuhan, ke the universe dengan sugar cane lah dan kawan. Jadi pokoknya dari hari pertama sampai 15. Hari ke-15 ini adalah puncak perayaan untuk semuanya. udah bener lu jadi ketua Itu umumnya Cap sih. Gome. Cap Gome. Enggak, dari di dalam panitia itu ada 4, ada Bu Mari, ada Vero, ada Stella, ada gue. Cap Gome itu ngerain apa sih? Gue taunya lontong Cap Gome. Gue juga taunya ini sebuah restoran tentu ada. Cap Go itu artinya 15. Jadi Oke. penanggalan Chinese calendar itu kan Chait itu hari pertama, Satu. It itu 1 kan, Cap Go itu ke-15. Jadi it's the end of the spring festival. Gitu loh. Jadi perayaannya ada di sana. Makanya kenapa kita puncaknya itu di tanggal 28 enggak di tanggal 3? Karena tanggal 28 aku pengen kasih tahu ke seluruh Indonesia, seluruh dunia bahwa perayaan Cap Gome Indonesia itu sangat meriah. Jadi nggak usah ke Singapura, nggak usah ke sana sini, ke Singkawang, Solo, ke Semarang, Jogja dan kawan-kawan aja itu udah banyak gitu loh yang bisa di highlight. Kita orang Indonesia aja banyak kan, aku yakin banyak yang tahu Singkawang yang segede itu Singkawang aja. sih. Banyak nggak tahu. Merah. Itu Nanya, luar biasa. jadi di Jakarta udah bisa kita lihat dari saat Sekarang, ini, sekarang. dari sekarang ini. Udah ada instalasinya gitu. Udah ya. ada. Ini kan taping ya, sekarang itu maksudnya udah bisa lihat dari minggu lalu. Iya. Lalu, bener. Thanks. Bener, udah ada. Oke. Karena kalau sekarang kita live ya kan, gue malu bakal dicoret dari kakak kan. Karena nggak ada di nggak ada makan, bener kan? Ini makan malam Imlek. Malam Imlek itu Oke. kita wajib di rumah. Since Wakil Menteri Ekonomi Kreatif yang jadi ketua umumnya, tentu ada sentuhan kreatif dan ekonominya. Of course dong. Nah, ceritakan soal itu. Jadi kita ada logo nasional. Kenapa sih maskot ini penting ya? Karena ini kita menghargai desainer-desainer Indonesia yang luar biasa. Dan by the way, Indonesia itu satu dari 2 negara yang pertama kali ngeluarin maskot Imlek. Hah, bener? Oh ya? For the first time sih baru dengar juga ada maskot Imlek. Iya, dan tujuannya apa sih? Ini first time we do it supaya tahun depan itu kita bisa melakukan yang sama juga. Soalnya don't underestimate the power of a logo. A logo itu bisa mendorong perekonomian. Kalau misalnya ya 17 Agustusan kita kan tahu ya dengan ada logo 17-an itu kan Dilombain pula. semuanya. Oh, abis ini ada banyak souvenir dengan logo. Dengan logo Maskot. hopefully ya, karena ini kan waktunya mepet. Tapi kita udah ngobrol dengan brands, kita udah silakan dipakai logonya. So anyone who wants to use it, feel free to use it. Karena ini hopefully bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Logonya kuda itu. Udah yang Boleh lucu kasih banget. Tahun kuda. Tahun kuda. Tahun kuda dan logonya kita itu nggak Tahu nggak malu-maluin. coach ini tahun kuda? Tahu nggak? Tadi bilang, dan logonya kita itu nggak malu-maluin. Maksud lo? Bagus logonya kita itu karena Indonesian designers are really good gitu. Yap. Dan ini yang pengen aku highlight. Indonesia kan lucu banget kan. Oh. It's cute gitu loh and it's sellable. Nah, Lebih cute daripada bagus sih. misalnya cute kan orangnya. Iya, itu dia banget. Maksudnya dia kayak represent orang. Itu lebih cute daripada bagus. Oke, yang lu bilang tadi nggak bagus, cute aja. Ya karena the chibiness itu sales kan, itu kita mau push ekonomi kan. Nah kalau kita Imlek itu biasanya sekarang aja kita pakai baju merah semua kan. Iya nggak sih? Gue dipaksa untuk pakai baju merah. Merah sama dengan hoki nggak apa-apa coach. Iya sama. Ya, orang dia nggak celebrate dan nggak peduli. Iya hoki Gue gak percaya 2022. gitu sama warna hoki. Hoki itu datang kalau kerja keras. Usah. Baru dapat Emang hoki, banget, bukan emang karena lo pakai baju merah. Tapi jujur ya, banyak dari teman-teman, aku yakin cindo-cindo yang di luar itu hari pertama itu kalian pasti terpaksa kan pakai warna merah kan. Sampai akhirnya you reach to a stage where you have to maksain orang lain untuk pakai merah. Benar kan? Makanya tahun ini kita bukan hanya mengintroduce merah, tapi ada warna-warna yang lain yang pastel color yang agak pop culture supaya ya ini bisa merangkul semuanya. Gitu loh. Tadi dirimu bilang, ya udah lu nggak usah ke Singapura, nggak usah ke Hong Kong dan Karena my lain-lain. mom goes to Singapore to take pictures. So I'm like, why do you have to go to Singapore? Di sini bagus loh. Dan tahun ini pas Christmas kemarin, ya my mom was so happy karena Iya ngelihat karena di Indonesia. HI Nanya itu dong, kenapa selama ini orang-orang keluar negeri? Karena di Indonesia emang nggak ada selamanya atau apa? Kenapa? I wasn't here. Atau kurang meriah kali. Oh, kurang meriah atau apa gitu? I wasn't here, so I don't know.
Gue justru gue disarankan oleh orang Singapura pas lu Lebaran dan Imlek jangan ke Singapura. Rame banget. Karena satu ramai dengan terus dan banyak yang libur. Supir taksi lah, apalah itu pada libur. Jadi bikin hidup lu sengsara aja. Tapi tetap Kalau aja lu rame. pas Lebaran dan Imlek lu. Lebaran mendingan di Jakarta Tapi sih. kita mindsetnya juga sebenarnya kenapa nggak ngerayain di Indonesia karena kan kayak perayaan-perayaan besar seperti Cap Gomeh sama Imlek itu adanya cuma di Singkawang sama Pontianak. Indonesia di Jakarta, kamu Indonesia juga. Iya maksudnya sorry Kamu maksudnya Indonesia juga, Bu. Nggak, tapi di maksudnya Jakarta di itu nggak ada Jakartanya yang tuh nggak ada sesuatu celebration gitu. ya mungkin Nggak ada di event. petak 9 Sama kayak Ada. gini lah. Christmas apa 32 derajat itu? Kan you don't feel Christmas at all di sini. Ada bubbles-bubblean tahun lalu. You don't feel Christmas at all. Kalau mau Christmas ya lu ke 32 Eropa. derajat. Karena dingin, karena ini, karena itu. Tapi ya karena Christmas lu di sini ya ikutin aja, terima aja. Ini kan yang di Belanda kan. Kalau kita ke sana kedinginan. Kalau di sini kita di AC aja gitu loh, udah langsung kedinginan. di mall, makanya kalau Natal banyak orang Kalau ke mall. Imlek juga begitu. Kenapa orang ke Singapura dan lain lebih mendapat Vibes-nya ada Feel-nya mendapatkan. Iya. walaupun sebenarnya kan Lantern-lanternnya. Cindo di Indonesia udah bukan lagi minoritas lah. ya Minoritas lah. betul minoritas tapi nggak seminoritas kayak zaman tahun 90-an. Bukan, tetap minoritas. Tapi they treat us better. As in jumlah ya, Sekarang as in jumlah lebih ya. Sekarang lebih diterima. disayang karena kan lebih mengenal. Lebih diterima, iya. Itu konteks pertanyaan gue. Iya. As in jumlah udah pasti minoritas, tapi diskriminasi perlakuan dan lain itu udah Beda gue banget. udah gak merasa juga Gue kan. kalau ngelihat, gue bandingkan, gue juga hampir tiap tahun ke Amerika. Amerika dengan Eropa Barat, dengan kita, kadar diskriminasinya, kita itu sangat rendah loh. Kita itu super Kita itu Masih sangat sopan rendah loh. banget Yang sebenarnya. paling tinggi itu Amerika. Yes. Amerika itu paling top kalau gue bilang. Orang disensor ya. Eropa, tergantung Eropa mana. Di Belanda paling toleran. Ya. Belanda itu paling toleran. Makanya Tapi kalau lu ke Perancis itu beda. different cake lah itu. Makanya orang Indonesia baik-baik sih, ramah, budi Iya. bahasanya itu masih benar. Orang kita itu kecuali lu sebagai Chinese lu tap sendiri ngerti nggak? Iya. I mean lu cari salah sendiri gitu. Yes. loh. Dan kita cariin padanan up tuh. Gue nyebut juga lagi. That's why ini gue itu paling benci kalau ada influencer keturunan Chinese yang kurang Macam-macam. ajar. Yang kurang ajar karena yang kena itu bukan dia. Kita semua yang Semuanya kena. kena. Oh ini orang Satu yang Cina, berulah ini ya. kurang ajar. Oke, ini kan 2 Cindo, 3 Cindo yang secara mindsetnya udah global, udah kayak tingkat sensitivitasnya udah beda sama Cindo yang mungkin lu tinggal di Maksudnya udah bebal gitu. ya Di Singkawang maksudnya itu. enggak, gue mau bilang tinggal di nah ketika tadi gue ngobrol sama Glenn, karena kan gue nggak relate walaupun gue Jadi kayak Glenn gitu. Nah, gue tadi nanya sama Glenn itu produser kita. Glenn, lu pernah nggak dapetin sebuah ucapan yang membuat lu sakit hati? Gue sih enggak ya, karena menurut gue udah nggak relevan. Tapi dulu dia pernah liputan, disuruh pulang sama orang kantornya gara-gara demo di situ ya. Nah, artinya kan apa yang mau kalian sampaikan kepada orang-orang yang masih merasa bahwa Cina lu itu akan menyakiti. Kata-kata Cina itu apa yang mau disampaikan? Enggak, lu nggak perlu baper. Nah, Lu nggak perlu baper sama sekali nggak. I mean, lu harus bisa menghargai pendapat yang berbeda. Ya. I'm very outspoken, lu tau lah. Ya. Gue jelek gue bilang, bagus gue bilang. Parah. Cute juga dibilang. Imut juga dan gak dibilang. bagus lagi. Netizen 78 itu kan kalau kita beda pendapat kita yang salah Ya. bukan mereka. Yes. Iya, iya, Yap. iya. Jadi kalau kita bisa memberikan pendapat yang mungkin ekstrim, kita harus bisa menerima. Yes. And it makes your life much easier. Yep. Kalau lu bisa terima, expect the unexpected. Hal yang tidak menyenangkan. Karena kita nggak bisa ngontrol orang. Yang kita bisa kontrol adalah reaksi kita terhadap Betul. orang itu. Ya, tapi lu ngerti kan pertanyaan gue tadi. Nah, so, Sangat paham. what do you want to say?
Kalau buat aku untuk yang konteks yang tadi kenapa disuruh pulang bukan diusir tapi karena sayang gitu. Sayang, to Kalau protect ada him. apa-apa Iya, to protect betul, him you better betul. go back gitu kan. Karena gini kenapa kata sayang kan? Karena we are super minorities yang mungkin orang-orang masih belum mengenal gitu loh. Jadi itu kalau konteksnya dari love sama sayang then I'm okay. Kalau for me balik lagi ke state of mind-nya kita. Kalau misalnya kita nggak merasa there's something wrong with us, with our identity, and we are comfortable, 100% comfortable dengan identitasnya kita, then we are fine. Orang mau ngomong apa ya respect aja. Mereka maunya gimana kan. In the end of the day, I believe love conquers all. Gitu kan? Jadi kalau misalnya ada yang bilang, lu kayak gini, oke, apalagi keluarin dulu. Oh, kenapa begitu? Nanti pada akhirnya itu juga cair kok. Akhirnya itu berteman juga kan. Buat aku sih as simple as that. Dan dulu I have a story. Just waktu, because I'm a victim of 98, right? My house was burned down di tahun 98 itu dan makanya aku harus keluar ke Malaysia untuk sekolah. Nah, jadi kan selama masa itu pasti ada trauma yang aku simpen dong selama bertahun-tahun kan. Yang mana pas balik ke Indo I'm like, oh how do I do this gitu loh. Terus kuliahnya di Cikarang pula yang majority itu non-Chinese kan. Even my brother at that time masih kecil yang there's no Chinese at all. Are you sure you're gonna be here? I'm gonna be fine gitu kan. Jadi menjalankan itu aku ada sekolah minggu, Sabtu Minggu yang ngajar di rumahnya Pak Ustadz. Sebelum mulai ngajar itu aku diusir sama komunitasnya because of my skin. Right. Akhirnya dibantu sama teman-teman yang orang Nias, orang Batak, sama orang Jawa, sama orang Tarnus lah masuk menjelaskan sampai bawa KTP. Itu tahun berapa? Tahun pas aku kuliah aku lupa di 2000-an lah. 2000-an. 2000-an. Nah, long story short, dibantuin sama Pak Ustadz ngajar di sana. Pas ngajar ada anak 5 tahun nih. Came to me and said, pegang-pegang gitu loh. Cici itu kan, you are Cici kan? I'm like, iya, kenapa? Cindo, kenapa? Oh, kok baik ya? 5-6 years old gitu loh, kid kan. It hit me bad and I'm like, am I the first Chinese you met? Yes. Berarti kan banyak misconceptions yang ada di luar sana karena belum pernah ketemu. So pertanyaan lagi, kita sebagai manusia kita tidak bisa mengkontrol kayak yang Koko katakan kan. Kita tidak bisa mengkontrol apa yang orang rasakan atau katakan, tapi kita bisa mengkontrol diri sendiri. Dan kita juga bisa bereaksi untuk apa sih yang mau kita lakukan. Since that day I make it a mission so that to treat people with love gitu loh. Dan jangan ada prejudgment. Dan masuk ke dalam pemerintah juga untuk menebarkan bahwa it's love is what matters. Kenapa ada harmoni Imlek Nasional? Kenapa perayaan Imlek Nasional ini namanya Harmoni Imlek Nasional? I'm super excited pada bulan Ramadan karena aku pengen nunjukin kalau Indonesia itu adalah the most tolerant country in the most inclusive country in the world. Jangan sampai kita diporak-porandakan. So go back to love. Dan lu bikin ketupat cap gome. Ketupat gome, karena kan kita suka makan juga kan. Enggak, ini which I totally agree, tapi untuk gue itu sangat normatif ya. Kalau gue bilang, kalau kita sebagai Chinese nggak mau diperlakukan negatif, Jangan perlakukan jangan seperti lu itu. mengeksklusifkan diri lu sendiri. Betul. Dan gue sering lihat itu. Sepakat. Ya. Lu sering lihat itu? Sering, bukan gue sendiri. Lu kalau tahu gue, untuk gue, mungkin karena gue besar di Belanda ya. Lu mau satpam, mau direktur, mau menteri pun sama. Nggak ngaruh. Gue mau ngomong sama menteri pun sama kayak sekarang. I really don't care, oke? Tapi gue lihat banyak Chinese yang nginjek ke bawah, ngejilat ke atas. Itu bukan Chinese doang lah, non-Chinese Bukan juga. Chinese doang, Iya loh. bukan Chinese doang, tapi Chinese akan dapat lebih cepat karena kita minoritas. Lebih cepet Lebih cepat dijudge. dijudge. Oh lebih cepat dijudge. Ya. Lebih cepat dijudge bahwa semua Chinese sama. Makanya kembali lagi, True. lu harus sadar bahwa karena gue besar di Belanda juga, sebagai minoritas juga, you have to behave gitu loh. Walaupun kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, dari opa oma gue pun sudah lahir di Indonesia, tapi still you have to behave. Lu harus tahu diri, harus jaga diri, jangan terlalu mengeksklusif, terlalu sombong, melihat orang pribumi itu sebagai kasta lebih rendah. Tapi lu juga pribumi sih, kan lu lahir di Indonesia. Apapun Kan banyak orang termsnya ya. Kan banyak orang nggak anggap gue pribumi, but that's okay. Cuman intinya adalah kalau lu menebarkan hal yang positif, you will get positivity back. Sepakat. Kalau pakai istilah Irin kan, Irene. Love. Airin guys, Airin. share the love ya. Share kan? the love, Share the betul. love. I agree. Cuma kembali lagi untuk para Cindo yang di luar, jangan sombong lah. Kalau mau kaya pun I don't care. Memanusiakan manusia. Treat Memanusiakan people with manusia, respect iya. and as humans. Jadi kalau lu if you treat them well,
They will treat you well kok. Yep. Makanya gue nyaris nggak pernah mengalami diskriminasi, bukan karena gue galak atau apa. Enggak. Itu faktor Galak juga. Enggak lah. Ya iya dong. Karena Terima. Karena I always treat people well. Ya, itu gue setuju. Ya. Contoh, kalau gue keluar, gue nggak pernah nolak orang minta foto sama gue. Never. Sebanyak apapun, waktu gue di Sydney ada timnas main, gue lagi makan loh di sana. Every 5 minutes orang datang, oh ya gue berhenti makan, gue foto, makan lagi. 5 minutes datang lagi. Jadi mereka ngelihat gue, that's why gue nggak pernah mengalami. Even di Belanda nggak ngalamin. Temen gue bilang, ya gue masuk klub, nggak boleh masuk di diskriminasi. Klub mana klub ini? Oh gue dulu sering masuk kok, nggak pernah nggak dilarang. Tadi lu malah cerita masuk restoran Cina, lu gak bisa bahasa Cina. Nah, Malah didiskriminasi Nah. oleh orang Ayo Cina ceritain deh, sendiri ya. itu lucu deh. jadi gini, tadi off air gue cerita, gue merasa diri gue tidak sama dengan Cina dari mainland. Kenapa? Karena gue punya pengalaman yang cukup traumatis pada saat gue di Belanda. Tiap kali gue makan dimsum, gue sering kali didiskriminasi. Jadi lu masuk restoran, mereka bicara Chinese, Cantonese ke gue. Gue nggak bisa, gue jawabnya bahasa Belanda. Oke lu duduk, pesen, datangnya belakangan. Karena meja-meja kosong diisi sama Chinese, mereka duluan yang dapat. Gue belakangan dan itu berkali-kali. Jadi guys, we also get discriminated. Dengan sesama, itulah kenapa gue setiap tahun pasti ke Eropa atau Amerika. Ke China baru 2 kali. Itu pun karena Inter lawan AC Milan main. Kepentingannya beda ya, interestnya beda. Ada Di kepentingan. Cina lu gak merasa di rumah juga, di Nggak Eropa merasa lu rumah, didiskriminasi. iya. Bahasanya gue nggak bisa, makanannya juga nggak selalu gue suka. Jadi untuk gue kenapa gue harus belajar bahasa Cina? No need untuk gue. Sama sekali nggak perlu. Jadi kalau for me ya guys ya, ini yang kenapa sih Cindo itu pengen banget digongkan kan? Karena we are Indonesian kan, kita uniquely Indonesian gitu loh, nggak ada di tempat-tempat lain. Ya. Kebayang nggak sih? Put yourself in our position deh ya. Kalau misalnya nih, sekarang udah enggak ya. Kalau misalnya sekarang di Cindo itu nggak dianggap orang Indonesia. Terus kita ke mainland Chinese juga Gak nggak merasa rumah. gitu ya. Jadi You homeless want ya. us to go homeless jadinya. Homeless in a sense that itu di-associated kepada physical locations. Kalau dari hati mah kita cinta semua kan. Cuman ya itu loh. That's why for us Indonesia adalah rumah kan. And Cindo adalah Indonesian. That's it. Simple. Good talk. Gue walaupun udah 20 tahun tinggal di Belanda, kadang-kadang nyokap gue dan sekarang pengen tanya, kamu kalau pensiun mau di Indonesia atau teman-teman gue lah. Kan di Belanda itu semua udah ada fasilitas bla bla. No, gue mau ngapain? Kadang gue di Belanda seminggu gue pengen balik. Tolong. Terus mau ngapain di sini gue bilang? I feel very happy. Mungkin kalau gue nggak punya duit, gue bisa kemana-mana pakai celana pendek, makan 50.000 masih dapat. Sekarang aja masih pakai celana pendek kan, cuman kesini doang kita pakai Iya, celana. True. That is very true. Gue kadang kalau siaran gue nggak peduli, gue pakai celana Kalau gitu pendek. dipanggil engkau nggak gitu? Aku kalau nggak minta sama protokol, ini udah celana pendek kemana-mana, udah naik Gojek kemana-mana. Ya, dia bolong-bolong guys jinnya. Oh, ya guys. maaf ya, ini baju lama. Nah, kita happy banget bisa ngobrol seperti ini. Ini bahkan pertanyaannya sangat random, obrolannya sangat Kelamaan ya? Enggak. Cut, terus ada tiba-tiba muncul di TikTok Shorts gitu. Ada Pip. Pipnya itu bukan dari gue, dari gue ini. Irene ada yang mau lu sampaikan soal perayaan Imlek Nasional, apapun itu buat yang nonton. Buat aku perayaan Imlek ini adalah temanya harmoni Imlek nasional. Mari kita nunjukin ke seluruh dunia how tolerant, how inclusive Indonesia is. Bersama-sama mari kita rayakan, mau agama dari manapun juga, mari kita merayakan kebersamaannya bersama, tali silaturahmi bisa terjalin dengan baik. Kongsi Facai. Koci lu mau ngomong satu? Apa ya? Enggak, gue udah cukup. Udah banyak ngomong kali ini. Ya intinya adalah gue itu nggak suka kalau gue ngelihat Chinese atau Cindo yang merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Oh, itu universal attitude sih. Ya, itu gue nggak suka. Ya. Jadi just be yourself. Kalau lu menebar hal yang positif, lu akan dapat hal yang positif. Benih cinta kok. Benih cinta. Ya, Benih cuan juga boleh. Imlek soalnya. juga betul. Angpau. Oke, thank you Irene.
Thank you Koci. Thank you. Sering-sering kita ngobrol seperti ini karena inklusivitas itu penting. Jadi Betul. hal-hal yang sensitif, yang tabu segala macam, kalau dasarnya niat baik, love and whatsoever, itu akan jadi sesuatu yang memperkuat kita semua. Saya Riko pamit, Sekolah juga pamit. Terima kasih. Salam SCTV. Ya. Kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi.